Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 65, makan bersama. Ikan bakar gurami, ikan bandeng presto, sos padang, ayam bakar, udang sos tiram, kepiting asam manis, sambal terasi, dan sayur cah kangkung sudah tersaji di atas meja. Malam lezat ini membuat air liurnya seakan menetes. Bila rasa malu, Cinta masukkan nasi ke dalam piringnya dengan porsi yang banyak. Dia juga mengambil satu piring ikan bakar gurami berukuran besar. Setelah itu, masukkan sayur cah kangkung dan sambal terasi ke dalam piringnya. Papa, Mama, ayo kita makan. Cinta tersenyum manis menatap kedua mertuanya secara bergantian. Sedangkan Rafasa melihat istrinya dengan masam. Sayang, Rafasa manggil Cinta dengan lembut. Cinta sudah berniat memasukkan nasi ke dalam mulutnya, berhenti ketika mendengar panggilan dari suaminya. Cinta terdiam berusaha untuk merespon perkataan Rafasa. Abang kenapa nggak diajak? Rafasa berkata dengan tersenyum. Tidak terlihat kemarahan di wajahnya sedikit pun. Ya, meskipun sebenarnya dia cukup kesal dan melihat Cinta mengabaikannya, dicuekin ternyata sangat tidak enak. Seperti itu yang dia rasakan. Hanya perlukan seperti ini saja sudah membuat dia kesal dan sedikit marah. Namun Rafasa menahan rasa marah di hatinya ketika mengingat seperti apa dia perlukan istrinya. Cinta tersenyum samar ketika mendengar perkataan dari suaminya. Mungkin dia terlalu mudah terbang melayang dan terbawa perasaan. Soalnya Cinta sadar akan situasi dan kondisi saat ini. Sudah pasti Rafasa akan memperlakukan dia dengan sangat baik ketika berada di tengah keluarganya. Abang, ayo makan, ucap Cinta kemudian. Rafasa tersenyum dan mengarahkan nasi di tangannya ke mulut istrinya. Lagi-lagi Cinta dibuat bingung dengan sikap suaminya seperti ini. Dengan ragu dan malu-malu, Cinta masukkan suapan langsung memakai tangan tersebut ke mulutnya. Ia mengunyah nasi dalam mulutnya dengan sangat lambat, agar nasi yang disuap oleh suaminya tidak cepat masuk ke dalam lambungnya. Jika dokter menyarankan untuk mengunyah makanan dalam mulut sebanyak 33 kali, maka kita akan mengunyah nasi dalam mulutnya sebanyak 100 kali. Sari perhatikan menantunya dengan bingung. Tadi Cinta betul sangat bersemangat untuk makan. Namun, mengapa hanya sesuapan saja tidak habis-habis di mulutnya? Meskipun merasa heran, Monte itu tidak bertanya dan memilih untuk melihat sikap gelagat anak dan menantunya. Rafasa tersenyum memandang wajah istrinya dan masih ingin menyuapi Cinta makan. Namun melihat cara Cinta yang itu sangat menikmati makan dalam mulutnya, Rafasa memilih untuk makan nasinya. Apa sudah habis nasi dari mulut? Rafasa tersenyum memandang wajah istrinya yang begitu sangat cantik. Ya, dia baru menyadari buah Cinta itu sangat cantik. Cinta tersenyum dan menelan habis nasi dalam mulutnya. Dia kemudian makan nasi beserta ikan bakarnya dengan lahap. Makannya pelan aja nak, nanti kesedak. Papa janji tidak ambil makanan Cinta. Erik tersenyum mana Cinta yang makan dengan lahap. Satu piring ikan gurami yang berukuran besar hanya tertinggal setengah bagian. Malam menantunya makan dengan terburu-buru seperti ini, bahwa Erik takut jika sang menantu tersedak dan terlanduri ikan. Cinta hanya diam sambil menganggukkan kepalanya. Sudah 3 bulan ini Cinta tidak pernah makan dengan lahap dan nikmat seperti ini, sehingga dia makan seperti orang yang sedang kesurupan. Tapi ya sudahlah. Sementara waktu Cinta tidak kepikiran malunya. Makannya yang banyak, dan ini badannya udah makin kurus sekarang. Sari meletakkan satu bagian paha ayam bakar di atas piring menantunya. Melihat Cinta yang makan dengan lahap seperti ini, buat dia senang. Cinta tidak menjawab ucapan mama mertuanya karena mulutnya sedang penuh dengan makanan. Wanita cantik itu hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Rafasa gemes ketika melihat tingkah istrinya. Selama mereka menikah, ini kali pertama dia makan siang bersama dengan sang istri. Ada rasa bersalah yang menyusup di hatinya ketika melewatkan momen makan bersama seperti ini. Maka Rafasa tidak pernah tahu apa dimakan oleh istrinya. Apakah Cinta makan tepat waktu?
Dan apa saja makanan disukai oleh wanita, halalnya itu. Mau ini udang, Raffasa masukkan udang crispy yang ada dalam piring istrinya. Cinta diam menang udang tersebut. Dengan menolak namun takut membuat suaminya kecewa. Akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Entah mengapa selera makannya begitu sangat besar sehingga dia makan dengan banyak. Namun karena sama di Prancis, Cinta tidak dapat menikmati sapa lezat seperti yang saat ini disantapnya. Rafa, kamu apa-apaan sih? Dengan cepat Sari mengeluarkan udang dalam piring menantunya. Cinta memiliki alergi terhadap makanan seafood. Sari takut jika alergi Cinta akan kumat. Raffasa terdiam ketika mendengar ucapan mamanya. Dia memang tidak tahu apa-apa tentang istrinya. Bersyukur mereka makan bersama sehingga sang mama dengan cepat melarang. Jika tidak, dia pasti sudah mencegah istrinya dengan memberi makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Maaf, sesal Raffasa. Enggak apa-apa, jawab Cinta dengan tersenyum. Sebenarnya Cinta tidak begitu cemas jika makan makanan seafood, karena selalu membawa obat alergi. Namun sayangnya obat itu sudah habis ketika di Prancis. Kondisi yang tidak bisa milih makanan, mudah harus mengkonsumsi obat alergi ketika makan makanan yang dilarang. Sari diam ketika melihat wajah menantunya. Ada rasa lega di hatinya ketika melihat hubungan Cinta dan Raffasa. Jika nanti dia berada di Singapura cukup lama, maka dia tidak perlu cemas. Sari bisa tenang dan fokus dengan pengobatan sang suami. Beberapa hari lagi, Mama mau ke Singapura. Cinta dan Raffasa baik-baik ya di sini ya. Sari berkata ketika Cinta sudah selesai makan. Waktu itu memang sering bolak-balik ke Singapura, karena Eric kontrol di rumah sakit jantung terbaik di Singapura. Pria memiliki penyakit jantung itu masih menjalani tahap pengobatan. Cinta pengen ikut, bahwa Cinta terlihat sedih ketika menang sadar Eric. Bukannya Cinta ujian minggu ini, Sari tersenyum. Iya ma, minggu tenang Cinta sudah habis dan Senin kami sudah mulai ujian semester. Jelas Cinta. Mama sama papa aja ke Singapura. Cinta di sini temani abang Rafa. Sari tersenyum kecil menang menantunya. Kalian konsentrasi aja, kasih mama cucu. Sari tertawa kecil. Cinta diam ketika mendengar perkataan dari mama mertuanya. Dia masih begitu sangat merindukan Eric dan juga Sari. Namun kedua orang tua yang memiliki tempat teristimewa di hatinya itu akan bertolak ke Singapura untuk melanjutkan pengobatan. Maafin Cinta ya Pak, nggak bisa ikut soalnya ada ujian semester. Cinta merasa bersalah ketika tidak bisa menemani mertuanya di sana. Tidak apa-apa nak, lagi juga di sana pengobatan cukup lama. Eric tersenyum dan mengusap kepala menantunya. Apa sekarang nada papa sering sakit dan sesak, dan Cinta? Tidak nak, kondisi papa sangat baik. Cinta bisa lihat sendiri. Eric tersenyum untuk buktikan perkataannya benar. Pria itu harus segera melakukan operasi karena kondisi jantungnya semakin memburuk. Penyumbatan pembuluh darah di jantung akan berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang serius. Papa harus sehat ya. Cinta menang pria yang sudah seperti ayah kandungnya itu. Tentu saja, Papa wajib sehat, karena Papa ingin melihat cucu Papa lahir. Eric tidak ingin beritahu kondisinya kepada anak dan menantunya. Dia tidak ingin Raffasa dan Cinta mencemaskan kondisinya. Pria itu ingin memiliki tubuh yang sehat dan juga kuat agar bisa melihat kelahiran cucunya. Papa sudah tidak sabar untuk bermain dengan mereka. Papa sangat berharap punya cucu yang banyak, agar rumah kita ramai. Kapan kalian mau pindah ke rumah kita? Tanya Eric. Karena kondisi kesehatannya, Eric tidak begitu aktif di perusahaan dan hampir semua pekerjaan dilimpahkan kepada sang putra. Karena saat ini yang menjaga Raffasa begitu sangat sibuk. Cinta diam tak bisa menjawab pertanyaan dari papa mertuanya. Dia bisa saja kembali ke rumah mertuanya, namun tetap saja pusat di tangan suaminya. Papa tahu sendiri, kami menikah tanpa cinta. Jadi aku itu ingin berduaan dulu dan pacaran dengan istriku. Raffasa tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Cinta yang tersenyum mendengar jawaban dari suaminya. Bukannya senyum penuh bahagia, namun senyum untuk menutupi luka di hatinya.
Ya sudah, tidak apa-apa. Papa ingin cepat punya cucu. Erik tersenyum mana Cinta dan Raposa secara bergantian. Iya, Mama juga nggak sabar pengen segera punya cucu. Mama sudah rindu banget pengen cium ompol bayi. Sari tersenyum menggoda menantunya. Cinta menatap mertuanya dengan murung keningnya. Yang benar, Ma, pengen cium ompol bayi, tanya dengan wajah kebingungan. Sari tertawa dan menganggukkan kepalanya. Mama aneh, Cinta tersenyum geli. Ini bukan aneh, namanya punya bayi, kita pasti bakal sering kena pipis. Bayi yang memang ASI juga nggak bobo amat, beda dengan bayi yang minum susu formula atau yang sudah makan. Wajah cantik itu menjelaskan dengan penuh semangat. Setelah mendengar perkataan mama mertuanya, Cinta hanya diam. Tak mengapa dia ingin menangis saat ini. Mana mungkin dia bisa memberikan mertuanya cucu, sedangkan dia sendiri tidak disentuh terkecuali saat malam pertama. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.